Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara. Kembali lagi menyaksikan kami di Kabar Jambi dan Hazir Akbar di sini akan menemani saudara dan pemirsa selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasanya Kabar Jambi ini selalu menghadirkan anak-anak muda berprestasi yang ada di Jambi khususnya. Dan kita nanti akan berbincang bagaimana sebenarnya prestasi-prestasi anak muda ini sendiri dapat berdampak tidak hanya kepada diri sendiri, tetapi juga kepada lingkungan. Karena memang tujuannya adalah ketika kita bisa memenuhi diri kita sendiri, kita juga dapat memenuhi dan juga membantu orang lain mencapai potensi ataupun juga keberadaan atau well-being-nya ya. Dan untuk hari ini tema kita sangat menarik karena selaku anak muda kita ini harus punya mimpi yang besar. Kita harus punya keinginan untuk mencapai hal-hal yang sebenarnya bisa dilakukan semasa muda seperti itu ya Bang ya. Dan ini yang menjadi tema kita pada hari ini adalah merajut mimpi menaklukkan dunia ya. Dan untuk edisi Kabar Jambi hari ini di Rabu 17 April 2024 kita sudah kehadiran narasumber kita yang pertama pada hari ini sudah ganteng banget ya, dan ini saya banyak sekali mendapatkan insight. Sebelumnya pernah ketemu dan pada hari ini ketemu lagi sama Abang ya. Selamat siang Bang. Selamat siang Mas Rido, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Dan Abang kayaknya ceria banget hari ini ya tadi. Senang banget. Pertama karena ini TVRI ya, TVRI kebanggaan. Jadi ya bangga juga ada di sini. Bangga juga ada di sini. Nanti kita akan ngobrol sama Bang Erwin HG ya. Bang Erwin HG ini merupakan pemuda berprestasi yang kalau ditanya nih nanti pengalamannya begitu banyak, pernah kuliah di luar negeri juga, terus pernah ikut juga program-program pertukaran pemuda antar negara yang mengelilingi Asia ya, menggunakan kapal dari Jepang juga. Betul ya Bang. sekali, Nanti kita akan tanya lebih lengkap ya, di seperti apa sih sebenarnya program yang diikuti waktu itu. Dan juga untuk saudara serta pemirsa yang ingin bergabung bersama kami ataupun juga langsung ingin ngobrol nih sama Bang Erwin, boleh banget langsung saja di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Oke, kalau kata peribahasa tak kemal maka tak sayang ya. Mungkin kita kenalan dulu ya sama Bang Erwin. Mungkin boleh deh Bang diceritain background-nya saat ini, kemudian juga kesibukan yang sedang dilakukan dan hal-hal lain yang mungkin kita nih penasaran banget nih, bagaimana sih sebenarnya seseorang yang punya prestasi banyak tetapi juga punya kesibukan yang luar biasa banyak juga gitu. Boleh deh Bang. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang ya. Iya, selamat siang Bang. Semua viewer. Selamat siang Mas Rido. Selamat siang tim yang ada di studio. Perkenalkan, nama saya Erwin HG. Ya, saya lahir di Jambi. Memang namanya? Putra daerah. Putra daerah lah namanya. Tapi walaupun orang tua saya memang campur ya dari berbagai macam daerah juga di Sumatera dan bahkan ada yang luar negeri juga. Tapi saya mengatakan saya adalah putra Jambi lah ibaratnya, karena saya besar di Jambi dan saya memang menyukai yang namanya ikut sebuah kompetisi dari dulu hingga saat ini pun masih berkompetisi dalam bentuk berbeda-beda. Nah, dalam menurut saya sih jiwa kompetisi itu ciri khas dari jiwa seorang pemuda sebenarnya. Ya, ingin men-challenge diri dia. Itu yang penting. Dan saat ini saya bertugas lah ibaratnya sebagai seorang dosen di sebuah kampus. Ya. Apa perlu sebut kampusnya? Gimana? Boleh dong. Tidak masalah ya. Oke. Saya bekerja di UIN Sultan Saifuddin Jambi dan saya juga mengurusi para pemuda yang ada di sana di kampus. Bahkan juga di luar kampus UIN pun saya juga sering diminta untuk menjadi penyemangat lah kalau saya bilang, terutama karena mereka melihat saya udah cukup agak pemuda senior, tapi masih bersemangat dan mereka kepingin sekali untuk bisa mendapatkan gong gitu, dan usaha untuk bisa mendapatkan keinginan orang tua mereka, bahkan mereka sendiri. Dan saya memang dulunya sering ikut latihan-latihan public speaking, ya, walaupun tidak sekeren sekarang ini latihannya. Saya lebih mendengar orang berbicara dan kemudian saya mencoba menyampaikannya dengan versi saya sendiri, sehingga itu membuat saya jadi lebih yakin ketika misalnya menghadapi wawancara-wawancara atau temu-temu bicara sama seseorang orang tertentu, terutama pejabat dan segala macam. Dan itu menjadi
katanya ya, kekuatan supaya kita bisa menjadi diterima di semua kalangan. Itu aja mungkin penonton dari saya. Luar biasa ya. Jadi vibes-nya ini udah mulai terasa gitu ya. Iya. Dan pertama kali ketemu Bang Erwin ini saya merasa, wah gila, keren banget sih ini. Karena di luar dari memang prestasi yang begitu banyak, ini vibes-nya memang vibes yang positif gitu. Wajar ya kalau misalnya masih dikategorikan sebagai anak muda gitu. Insya Allah. Ya. Dan di tadi kan kita membahas tentang cerita bagaimana memang Bang Erwin ini sendiri dari awal memang suka mengikuti kompetensi gitu ya, kompetensi ya saudara. Dan juga kompetensi ya. Kompetensi juga peningkatannya. Kompetisi yang memang sedari awal. Memang kenapa dulu di awalnya ikut kompetisi apa aja, Bang? Ya waktu masih muda banget ya, umur sekitar di bawah 20 tahun itu. Memang kita kan lagi pencarian jati diri nih. Jadi saya pikir saya ini siapa gitu kan. Saya harus memastikan saya mengenal diri saya, potensi saya. Dan pada saat itu saya mendengar tepukan, saya mendengar kritikan, saya mendengar masukan, bahkan juga ada sedikit ejekan gitu kan. Dan kok saya pada saat itu menikmati ya setiap masukan itu. Jadi nggak hanya negatif, nggak hanya yang positif, juga negatif. Dan ternyata itu yang membuat saya jadi akhirnya lama-lama malah menyukai yang namanya ikut kompetisi. Dan akhirnya jadi bisa ngukur kemampuan kita, potensi kita pun jadinya keangkat sendiri. Jadi emang kayaknya kita harus ada di sebuah forum, sebuah tempat di mana kita kan nanti mendapatkan tepukan atau mendapatkan cibiran. Karena kalau menurut saya itulah langkah awalnya. Langkah awalnya di situ dulu. Jadi awalnya saya ikut lomba puisi. Oh, lomba puisi pertama kali ya. Waduh, sastra sekali. Lomba puisi suara kayak gini, kurang kayak power gitu kan. Apalagi masih muda-muda dulu. Jadi ya diketawain orang gitu loh. Tapi saya pikir cuek aja, ngapain juga, saya punya ciri khas kok gitu kan. Tapi ketika diketawain itu justru menjadi kayak kayak pecutan, kayak secara nggak sadar sih. Jadi kayak seperti mendorong ya. Iya, begitu ya ternyata ya masukannya buat saya ya. Pernah juga nih, suara saya lembut ya, katanya lembut ya. Ikut lagu rock. Jadi, ikut festival lagu rock, lagunya Menanti Kejujuran ini kayaknya mas-mas tahu semua. Ya nekat aja udah. Suara kayak gitu, lagunya lagu rock Aman Albar gitu. Ya, tapi setelah itu saya mendapat semacam kayak masukan-masukan. Nah itulah awalnya dari ikut lomba baca puisi sama ikut lagu-lagu rock gitu. Tapi memang sebenarnya kita harus berani untuk memecahkan istilahnya batasan seperti itu ya, break the limit juga supaya kita tidak hanya istilahnya kalau anak-anak muda sekarang ya Bang ya ngomongnya tidak hanya di comfort zone aja, di zona-zona nyaman gitu ya, tapi udah harus berani melangkah. Walaupun sebenarnya ini menarik ya ketika memang tadi Bang Erwin bilang kalau di istilahnya dibilang tidak baik atau cibiran-cibiran tadi malah membantu ya. Sebenarnya seperti apa sih Bang? Ya, seperti apa sebenarnya Bang ketika memang kita mendapatkan cibiran? Mungkin anak muda di luar sana takut untuk memulai karena memang ya apalagi sekarang netizen ya Bang banyak ya. Nah, itu seperti apa sih Bang mengolah supaya memang ya udah ini diri saya seperti itu. Oke. Mungkin ini tidak akan sangat mudah ya bagi orang yang justru lagi mencari identitasnya. Jadi ketika kita mendapatkan cibiran, kita merasakan eksistensi kita ada di situ walaupun kita dianggap tidak bagus ya. Saya pernah melamar beasiswa juga waktu tamat S1. Saya melamar beasiswa ke Australia. Pertama kali dalam hidup saya dapat surat, dulu nggak ada email-emailan dan dulu nggak ada apa. Jadi lewat pos gitu. Dapat surat, saya buka. Ternyata saya nggak lulus nih. Tapi kok senang gitu. Jadi karena saya merasa setiap apa yang masuk ke dalam diri kita itu menambah eksistensi kita justru gitu loh. Jadi nama saya ada di Australia walaupun ketikanya nih gagal gitu ya. Tapi nama saya ada di sana dan saya diakui saya ada gitu loh. Jadi kalau yang bagi pemuda-pemudi yang merasa dirinya nggak ada, kayak nggak diperhatikan, nah hadirlah dalam sebuah kompetisi, kamu akan merasakan kamu akan ada di situ. Walaupun ada cibiran, walaupun tidak diterima dan segala macamnya. Luar biasa ya intinya. Kalau tadi ya statement menarik dari Bang Erwin, walaupun memang mungkin kita gagal waktu itu ya. Tadi salah satu ketika mendaftar di Australia, tapi setidaknya orang Australia ini udah tahu nih ada nama Bang Erwin HG. Senang sekali. Itu udah salah satu bentuk istilahnya di notice seperti itu ya dengan orang lain. Nah, Bang, pembahasan kita masih akan berlanjut nih Bang ya. Tapi nanti kita akan diskusi lagi nih. Penasaran ini seperti apa sih sebenarnya untuk kita berani merajut mimpi dan juga jangan sampai takut untuk melaklukkan dunia ya Bang ya. Karena memang mimpi kita, ya diri kita ya kita yang akan membentuk siapa kita di masa yang akan datang. Usai jeda kami masih akan kembali tetap di Kabar Jambi.
Ya, terima kasih saudara Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Tadi kita sudah berbincang nih dengan Mbak Erwin. Bagaimana sih sebenarnya selaku anak muda atau seorang anak muda yang memang sekarang di dunia yang serba cepat, ya, dengan begitu banyak akses yang bisa membantu kita untuk berani keluar dari zona nyaman kita. Nah, tadi mungkin dari ceritanya Bang Erwin ini sendiri yang awalnya dengan keterbatasan ya, tidak segampang sekarang. Kalau sekarang kan kalau misal daftar beasiswa, kita dapat LOA dan lainnya gampang lewat email dan lain-lain ya Bang. Kalau dulu masih lewat surat gitu ya Bang ya. Tapi nggak menyurutkan semangat Bang Erwin. Nah, kita lanjutkan lagi nih. Sebenarnya seperti apa sih ketika kita sebagai anak muda ini berani terlebih dahulu untuk keluar dari area yang zona nyaman? Tadi memang Bang Erwin sudah menyampaikan beberapa poin. Ataukah ada poin-poin lain, Bang? Ya. Jadi mungkin kalau saya bilang caranya bagaimana untuk bisa melewati proses itu ya. Oke, yang jelas tujuannya dulu. Tujuan kita mau apa ini? Itu harus dijelas benar-benar di garis bawahi mau apa. Mau ikut sebuah kompetisi apa misalnya dalam konteks beasiswa atau mungkin pertukaran pemuda misalnya. Oh, saya belum memperkenalkan diri ya. Saya juga kebetulan anggota dari sebuah alumni pertukaran pemuda antar negara ya, PCMI namanya, Purnacaraka Muda Indonesia. Dan kami di sini mengurusi banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan kepemudaan dan juga bagaimana cara membuat mereka menjadi lebih baik lah ya dari sebelum ikut kegiatan kita. Jadi ikutlah kegiatan seperti itu kayak beasiswa atau mungkin pertukaran pemuda atau mungkin komunitas tertentu ya, apa sajalah pokoknya. Karena dengan mengikuti kegiatan tersebut kita akan bisa melihat apakah nilai-nilai yang kita yakinkan itu baik itu betul-betul diterima atau tidak gitu loh. Karena nilai baik apapun kalau nggak ada lingkungan yang bisa menerimanya itu percuma. Jadi memang dua hal sih, memiliki nilai-nilai baik juga mendapatkan lingkungan yang mengapresiasi nilai-nilai diri kita. Ya itu tersebut. Cuma saya yakin kalau pemuda-pemuda zaman sekarang ini mungkin belum punya nilai-nilai karena mereka pikir mereka udah punya banyak pengetahuan. Tetapi pengetahuan itu ataupun intelijensi mereka yang mereka miliki dari yang mereka pelajari melalui situs atau ya teknologi zaman sekarang canggih-canggih banget ya, itu nggak ada nilainya, nggak ada artinya kalau nggak diikuti dengan semacam kayak kepekaan sosial atau semacam kayak kemampuan berinteraksi sama orang lain dan juga fleksibilitas sensible. Ya, menjadi orang-orang yang bisa cukup bijak dalam mengambil keputusan yang melibatkan orang lain dan diri dia sendiri. Dan itu yang lebih penting saat ini kalau menurut saya. Dan ikutlah kegiatan tersebut, ukurlah apakah nilai-nilai yang kalian miliki, yang kita miliki itu diterima atau tidak. Saya yakin pasti banyak pergolakan di situ. Wah, saya yakin yang namanya beasiswa harus begini cukup deh. Ternyata tidak. Kamu harus punya public speaking, kamu harus punya penelitian yang bagaimana. Nah, itulah jadinya akhirnya kita bisa menambah lagi added values dari apa yang kita punya saat itu. Tapi saya yakin kalau masih di tahap-tahap awal, whatever there is, apapun itu, it's going to be a great thing gitu loh. Jadi hal-hal yang bagus bagi pemuda-pemuda awal ini. Umur 20 awal itu umur-umur yang paling penting untuk bisa menemukan tempat-tempat seperti yang saya sebut tadi itu, komunitas dan semua tadi. Wah, luar biasa ya. Jadi memang istilahnya jangan sampai wasting time gitu ya Bang. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu umur-umur yang potensial, salah satu di umur 20-an, mungkin kita sama nih yang sedang menonton ataupun juga yang lainnya gitu ya. Jangan sampai tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin seperti itu ya. Karena salah satunya adalah ketika ada kesempatan ya jangan takut untuk mencoba seperti itu ya Bang ya. Dan tadi menarik nih Bang Erwin di awal sudah menyatakan juga kalau misal Bang Erwin sempat beberapa kali meng-apply gitu ya untuk kuliah di luar negeri. Dan boleh cerita nggak Bang, Abang akhirnya keterima di universitas mana dengan perjuangan seperti apa Bang? Wow, jadi emang
Kalau saya orangnya, saya I'm a process person ya. Iya. Saya lebih menikmati proses daripada hasil yang saya bicarakan. Jadi saya memang menikmati proses pengembangan diri saya. Jadi kalaupun ada lomba kompetisi kayak beasiswa tetap saya masukin, tetapi saya nggak menjadikan satu target harus tahun ini gitu loh. Jadi ketika belum waktunya, kita akan tetap berproses terus ya. Sehingga akhirnya pada saat proses saya udah matang gitu. Cepat sekali semuanya. Jadi saya melamar ada sekitar 5 atau 6 kampus, dan ke 5-6 kampus itu menerima saya. 5-6 kampus dunia? Iya. Wow, merinding. 5-6 kampus dunia loh, bukan nasional ya, Iya. tapi ini internasional. Boleh nggak Bang diceritain? Tinggal pilih aja jadi. Tinggal pilih. 6 itu apa aja nih Bang, kalau Abang ingat Bang? Ada yang namanya Utrecht University. Itu di mana Bang? Di Belanda semua sih. Oh, Belanda semua, Iya. oke. Terus ada di Groningen. Groningen. Di Groningen ada juga di Twente. Terus ada di Radboud, tempat yang saya pilih, Radboud University Nijmegen. Terus satu lagi di Maastricht ya. Dan itu semua sudah open gitu kan. Oh, oke. Itu kalau kita udah matang ya. Proses yang kita lewati udah matang. Jadi ketika berproses itu sendiri itu susah sekali itu. Pertama ya kemampuan bahasa Inggrisnya. Terus pastikan proposal penelitian kita sudah well prepared gitu kan. Dan tujuan kita tuh apa? Belum wawancaranya, belum seleksi tertulis dan segala macamnya. Itu harus kita siapkan. Kalaupun nanti gagal, ya don't give up lah. Jangan menyerah gitu kan. Karena kalau menurut saya sih ikut kegiatan itu sendiri udah jadi kebanggaan sih. Ada nilai ya di Iya. dalam itu ya Bang ya? Tidak semua orang ngelamar kan beasiswa atau apapun, ya kita sendiri gitu loh. Dan sekian banyak orang, kita segelintir orang yang ikut itu. Itu udah kebanggaan. Jadi kalaupun gagal, Anda masih bangga juga gitu. Ya, karena balik-balik ketika dalam prosesnya tadi kan, ini saya setuju nih dengan Bang Erwin. Ketika di dalam sebuah proses itu kita banyak dapat apa ya istilahnya pembelajaran ya Bang, ya, pengalaman yang mungkin ketika kita tidak mencoba sama sekali kita nggak tahu gitu ya Bang ya. 6 universitas dunia yang terletak di Eropa. Keren sekali ya Bang. Dan waktu itu memilih di tadi Di Radboud University Radboud, Nijmegen, karena emang itu yang diarahkan oleh providernya. provider diarahin gitu. Granty, ya. Ya, apalagi dulu ya, mungkin kalau sekarang udah aksesnya lebih gampang ya. Kita juga bisa biasanya wawancara dan lain-lain dengan virtual ya. Kalau gitu berarti dulu bertolak ke sana atau memang mengurus Korespondensi yang jelas. Korespondensi, Iya. Dan emang harus ada sesuatu yang kita kerjakan, kita kirim balik ke mereka dan mereka setuju, approve, dan kita berangkat gitu. gitu. Wah, luar biasa ya Bang ya. Dan itu beasiswa. Beasiswa. Ini loh sudah kuliahnya di luar, beasiswa lagi. Aduh, siapa yang nggak iri ya? Kita berdoa juga ya supaya teman-teman yang sudah berjuang juga untuk dapat beasiswa di luar sana bisa segera di-approve ya Bang. Betul, Ya, betul. supaya bisa segera menyelesaikan Loh studinya. ini, maaf, saya lagi mau apply juga nih kebetulan. untuk lanjut Iya, PhD? Iya. Wow. Jadi, ini bulan apa sih? April ya? Iya, April. Saya harus menunggu Desember loh, Mas Rido. Kenapa? Karena sebelum April ke Desember itu harus ada proses yang harus saya lewatin, dan itu berjalannya ya lewat email, lewat komunikasi, lewat WA macam-macam dengan profesor di sana. Desember baru mereka putuskan. Jadi kan kadang proses itu pun perlu makan waktu. Beasiswa ngelamar tahun ini, berangkat tahun depan gitu ya. Baru will-nya baru tahun ini, 2 tahun kemudian baru berangkat. ya, Bang, ya? Jadi kayak gitu tuh harus dihadapin. Oke, ini targetnya kemana nih Bang? Amerika. Wow, aduh bakalan pergi ke Amerika ya. Jadi beruntung nih hari ini kita bisa ngobrol sebelum mamanya bertolak ke Amerika ya. Amin ya. Amin, Dalam waktu amin. dekat. Ya. Jadi Bang, ketika tadi Bang menceritakan begitu banyak proses yang dilewati gitu ya dan lain-lain. Pernah nggak sih Bang di dalam fase yang sebenarnya aku dalam fase yang down banget atau apa gitu Bang? Mungkin bisa jadi value juga untuk teman-teman di luar yang lagi nonton Bang. Oke. Ketika ya up and down ya. Iya. Ya kita punya support system ya, dalam artian keluarga, teman kita atau sahabat kita. Nggak perlu banyak-banyak, teman tuh satu aja cukup. Tapi jelas satu orang atau 2 orang tersebut itu akan bisa selalu ready to help us gitu. Jadi pastikan ada support systemnya tadi. Dan kalaupun tidak ada orang lain ya kita selalu punya yang di atas kan. Jadi berdoa terus aja, insya Allah nanti kita pasti akan lebih kuat. Yakin Allah tidak akan meleset ya, memberikan kita rezeki-rezekinya pada kita. Jadi mungkin ada yang lebih baik ke depannya nanti, dan kita harus tetap optimis. Optimis, udah yakin bahwa luar biasa ya. Jadi memang kalau memang ada fase di mana kita down gitu nggak apa-apa ya Bang. Tapi menarik nih ketika kita harus menentukan support system ya, tadi salah satunya ya Bang ya. Memang ada nih beberapa teori yang membahas ya, kita harus tahu di lingkungan di mana bisa masuk ke dekat dengan kita, terus di luar dari kita, dan lebih jauh lagi siapa gitu ya Bang ya. Nah kalau misalnya Abang sendiri untuk sejauh ini support system terbesar Abang siapa Bang?
Ada beberapa sahabat yang jelas, ya, tapi yang sahabat tersebut yang memang membuat kaki saya tetap ada di bawah. Jadi saya nggak ngawang-ngawang gitu. Mimpi ke luar negeri tapi kakinya nggak di lantai. Jadi akhirnya ya nggak tahu kemana perginya. Jadi tetap kita akan ada di bawah. Jadi teman-teman sahabat saya itu ya yang pasti yang lebih senior ya, itu selalu mengingatkan pada saya bahwa Win, kamu tuh begini orangnya, kata dia. Jadi kamu harus yakin bahwa diri kamu yang begini ini masih ada growth-nya, ada pengembangannya. Jadi bukan berarti kamu pastikan you know where your ground is gitu kan. Dan di situ nanti ada sesuatu yang muncul, dan yang muncul dalam diri saya itu justru sesuatu yang malah menakjubkan atau membuat orang lain jadi kayak respect sama kita ya. Kan kita nggak ikut kemana-mana. So you know where you come from gitu kan. Jadi kita tahu dari mana kita berasal. Dalam konteks bukan daerah ya, pemikiran-pemikiran kita tersebut gitu. Jadi itu yang membuat kita jadi spesial. Wah, luar biasa. Jadi yang paling penting adalah tetap harus berpijak, harus ada punya pedoman, harus punya komitmen dan berintegritas juga terhadap mimpi ya, Bang ya. Mimpinya sebelum nanti boleh tinggi-tinggi, boleh tinggi gitu, dan juga harus menentukan support system terbaik nih di lingkungan kita, siapa yang mendukung kita untuk terus maju dan berkembang seperti itu ya, Bang. Aduh, banyak sekali loh insight baru hari ini yang saya peroleh, dan juga mungkin saudara serta pemirsa yang sedang menonton juga memperoleh informasi baru. Nanti kita akan berbincang lagi dengan Bang Erwin bagaimana sih sebenarnya mengatasi kekhawatiran diri ini untuk berani merajut mimpi dan juga menaklukkan dunia. Usai jeda masih akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Aduh, senang sekali ya pada hari ini 2 segmen awal tadi kita sudah begitu banyak mendapatkan insight baru. Gimana sebenarnya kita ini udah harus berani untuk jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, itu yang paling penting. Kemudian ya yang paling penting itu jangan takut untuk gagal. Karena memang ketika dalam prosesnya itu tadi, ya kalau seperti yang dikatakan oleh Bang Win nih tadi, ada nilai yang kita dapatkan seperti itu. Nah, itu yang paling penting ya, ketika memang kita tidak mencoba sama sekali ya, Bang ya. Dan untuk saudara serta pemirsa yang bergabung bersama kami langsung saja di 0741 dan 0385 atau di 0811 743 3133, dan langsung ingin bertanya mungkin ataupun juga ngobrol dengan kita pada hari ini terkait bagaimana sih sebenarnya menaklukkan dunia dan juga merajut mimpi ini tadi ya. Oke, sudah ada penelpon, kita akan angkat. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang juga, Bung Azed Akbar, host PRI yang saya hormati. Baik, dengan Pak Yudi di Telanai. Halo. Baik, agak delay sedikit nih. Oh, agak delay sedikit. Oke, silakan Pak Yudi. Baik, terima kasih atas waktunya Bung Azed Akbar. Jadi yang pertama saya hormati dulu Bung Erwin AG ya. Saya tidak tahu nih AG-nya apa, mungkin mohon dijelaskan. Kalau tidak begitu privat ya. Jadi dari apa yang sudah dijelaskan tentang curriculum vitae dari Bung Erwin AG ini cukup menarik ya untuk membangun generasi muda saat ini. Sebab dari generasi ke generasi itu sudah memang nyata adanya sekarang. Seperti ada generasi baby boomer ya. Saya itu kan tahun 60. Jadi aplikasinya surat menyurat, udah kuno. Ada juga generasi X ya 1965 76 itu kopi Delta itu. Terus ada juga generasi milenial CLBK ya 77 95. Jadi api masih jadul itu. Dan generasi Z yang ada di depan mata kita ya sudah Android itu 96 2010. Dan masih tanda tanya Kayo ya generasi apa. Nah ini jadi kita sudah bervariatif generasinya. Apapun namanya itulah yang ada sumber daya manusia di Indonesia masuk Jambi. Nah yang menjadi persoalan adalah tetap tagline Bung Karno itu sampai hari ini harus diterapkan. Karena dia sudah mencetuskan Bung Karno itu adalah kau akan berikan aku 10 pemuda dan akan saya guncang dunia. Nah ini cocok dengan tagline kita sore hari ini.
Bung Erwin sampaikan, ya kan? Nah jadi justru itu, jadi saat ini generasi sampai akan datang, memang harga mati harus mandiri, tidak bisa mager-mager lagi. Jadi artinya isinya kreatif, inovatif, jadi menangkap peluang, ya kan? Jadi kalau itu tidak dilakukan ya ketinggalan zaman dia. Lompatannya yang dinilai. Nah nanti selanjutnya tidak lagi dia berorientasi pikirannya digaji oleh atasan. Ini kuno itu, zaman saya itu. Tapi dia sendiri yang menentukan berapa sebenarnya maunya penghasilan dia hari ini, minggu ini, bulan ini. Itu tantangannya, makanya itu yang disebut dengan keluar dari zona nyaman, menyesuaikan generasi. Ini yang bonus disebutkan bonus demokrasi 2045. Bonus demokrasi itu isinya. Kalau tidak begitu ya bonusnya tetap datang, tapi kualitasnya apakah bisa menjadi negara maju. Nah bahkan artinya menurut saya bahkan penghasilannya besar itu tidak punya kantor. Banyak tuh ponan tadi Jakarta itu, tidak ada kantor ya. Tidak ada nyawa kantor, tapi penghasilannya luar biasa. Nah ini yang diisu anak muda. Baik. Jadi dalam kesempatan ini ada pertanyaan untuk Bung Erwin yang perlu dengan pengalaman, toh. Ini pertanyaan untuk masyarakat Jambi. Nah, bagaimana dengan generasi yang sering mager, yang memang dia tidak mau formal ya generasi saat ini, tapi dia ingin informal apa yang merupakan masukan bagi mereka. Baik. Nah, dari pengalaman Bung Erwin yang luar biasa, apa sebenarnya yang bisa disumbangkan untuk Provinsi Jambi ini khususnya para pemudanya, juga untuk pemerintah, sehingga Bung Erwin tidak cuma mendapatkan pengalaman, tapi di dalam Islam pun adalah itu yang terbaik itulah membuat orang lain itu berbahagia dan membuat orang lain itu bermanfaat. Itu hidup itu hidup namanya. Kalau untuk Bung Erwin saja ya tidak bermanfaat di hidupnya. Jadi untuk walaupun kita ahli di bidang apapun, tapi bermanfaat bagi orang lain, itulah namanya hidup. Saya demikian dua pertanyaan yang mau dijawab, khususnya untuk generasi milenial kedepannya, khususnya yang ada di Provinsi Jambi. Demikian. Baik. Mohon maaf, ya selamat berjuang gitu, selamat mengisi di generasi milenial. Mudah-mudahan kita bisa masuk ke dalam bonus demografi tahun 2045 yang akan datang. Terima kasih wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telana yang begitu luar biasa ya melihat dan juga menilai bahwa anak muda saat ini begitu banyak problematikanya juga. Di luar dari memang strategi yang sebelumnya lebih sederhana, saat ini lebih komplikasi atau komplit gitu ya Bang. Banyak hal yang harus dilakukan. Dan tadi pertanyaannya Bang sudah nangkep Bang. Ada dua ya Bang ya. Salah satunya bagaimana membuat anak muda ini berani untuk keluar dari istilahnya mager-mageran gitu ya Bang ya. Sama satu lagi kontribusi anak muda untuk pembangunan daerah seperti apa? Betul. Saya setuju dengan Pak Yudi tadi ya. Memang pengetahuan yang kita dapatkan dari gadget kita itu kalau nggak ada gunanya buat masyarakat, buat diri kita yang percuma aja. Dan pemuda-pemudi ini merasa aku udah tahu banyak nih. Tapi pengetahuan aja nggak ada gunanya gitu kan. Kita harus aplikasikan apa yang kita ketahui itu dengan berinteraksi dengan masyarakat atau berinteraksi dengan diri sendiri lah. Apakah ini pengetahuan ini bisa bermanfaat buat saya apa enggak gitu. Enggak cuma dimimpikan. Jadi ibaratnya enggak cuma dihayalkan gitu. Jadi merealisasikan apa yang dalam bayangan pikiran mereka ketika mereka melihat gadget itu tantangannya. Jadi bagaimana merealisasikan apa yang mereka pikirkan itu menjadi kenyataan, itu tantangannya. Dan di situ perlu orang-orang terdekat ya untuk bisa memastikan pengetahuan atau apa yang kamu pikirkan tentang segala sesuatu yang ada yang kamu lihat, kamu rasakan itu harus dilihat dalam bentuk wujud aslinya dalam masyarakat seperti apa gitu loh. Dan itu harus orang-orang tertentu, pendidik, motivator itu penting terlibat di situ. Juga termasuk salah satunya adalah ulama ya. Ulama-ulama itu paling penting juga nih. Kenapa? Kayaknya emang dunianya udah makin gimana gitu kan. Peran agama sangat penting, sangat besar sekali. Para ulama ini saya mungkin bukan mengkritik sih, lebih memberikan masukan.
saya sarankan ya para ulama ini juga mengupgrade dakwahnya. Jadi jangan hanya untuk mengingatkan sholat 5 waktu, zakat segala macam, kita udah tahu itu ya, pada dasarnya itu memang bagian utama. Hal-hal yang lain tentang manfaat berada di tempat orang lain, manfaat berinteraksi sama orang miskin, manfaat berinteraksi itu harus agak dibanyakin. Bahkan juga manfaat belajar bahasa Inggris misalnya, karena maaf, salah satu yang membuat orang jadi kurang berinteraksi dengan dunia luar, kita bicara ke luar negeri tadi ya, itu salah satu kemampuan bahasa mereka. Dan kemampuan bahasa ini salah satu hambatan utama ketika mereka mau mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan berinteraksi dengan orang luar gitu loh. Jadi akhirnya mereka nggak kemana-mana, mager di rumah terus gitu. Membayangkan ke luar negeri tapi nggak bisa bahasa Inggris. Keluar-keluar ya, Bang, iya, ya. dan memang perlu peran utama. Kita udah capek, guru bahasa Inggris, dosen bahasa Inggris, semua yang mengatakan, bahasa Inggris penting untuk kerja macam-macam, tapi nggak ada efeknya ya. Saya juga mengajar TOEFL dari dulu sampai hari ini itu rata-rata sama aja di Jambi ini, kayak nggak ada efek gitu. Jadi kayaknya perlu peran ulama untuk mengatakan, belajar bahasa Inggris tuh wajib loh. Emang ada contohnya Nabi Muhammad dalam kisah apa ya, saya lupa, menganjurkan stafnya untuk belajar bahasa Israel, bahasa apa sih nggak tahu ya, dalam rangka untuk ya menyampaikan apa niatnya gitu kan, atau dalam hal ini mungkin semacam kayak apa mendakwahkan Islamnya itu sendiri. Bahasa Inggris itu ciptaan Allah kan, bukan ciptaan siapa-siapa, nggak ada pencipta bahasa Inggris siapa. Nah, di sini perlu peran ulama juga untuk bisa melakukan pendekatan seperti itu ya. Jadi memang complicated. Jadi memang semua orang harus terlibat. Dari rumah terutama orang tua dulu ya kayaknya ya, terus teman sekitar dan sampai guru dan berarti pendidikan pertama seperti itu ya Bang, harus sudah dibangun, dan juga hal itu yang akhirnya berdampak terhadap kontribusi kita terhadap level pendakwahan juga harus lebih dinaikkan dalam lagi. Jadi tidak hanya sekedar hanya mungkin sejauh ini sudah sangat baik, tetapi mungkin kalau ada pendekatan-pendekatan yang lebih untuk mendekatkan diri kepada anak muda, mungkin bisa terpancing seperti itu ya Bang. Karena ibaratnya tombolnya agak lebih dalam. Jadi memang lebih jauh ya, mendekatinya itu juga harus lebih dalam gitu ya. Benar sekali. Dan tadi menarik nih Bang, ketika Bang Giawal juga bilang tidak hanya mengikuti satu kegiatan atau kompetisi yang berhubungan dengan internasional ajang. Betul, ya. ya. Nah, Abang juga saya dengar nih katanya pernah mengikuti sebuah ajang yang terkait dengan berlayar di Asia Tenggara ya, khususnya Bang. Itu medianya. Wah, ini boleh dicerita nggak Bang? Boleh, menarik boleh. nih, bisa berlayar di beberapa negara waktu itu Bang? Ada 8 negara. Wow, 8 negara. Boleh cerita nggak Bang? Jadi nama programnya itu The Ship for Southeast Asian Youth Program. Kebetulan juga mau buka nih ya seleksinya kalau nggak salah. Iya, akhir bulan ini kalau nggak salah. Dan itu setiap tahun ada. Dan saya mewakili Provinsi Jambi pada saat itu, dan juga Indonesia pada saat itu, kita ada 50 orang kalau nggak salah, ditaruh dalam satu kapal pesiar, luar biasa besar banget ya. Dan kemudian kita menuju negara-negara, semua negara 8 negara tersebut, dan endingnya di Jepang. Selama dalam kapal pesiar itu wadah interaksi bersosialisasi kita sangat intens, 24 jam. Jadi satu kamar kita sama orang Jepang, sama orang Vietnam, satu kamar 24 jam jadinya kita berinteraksi terus. Dan kalau menurut saya yang kita lakukan di dalam kapal tersebut sebenarnya banyak ke self reflection ya. Ketika saya dari mana, dari Jambi, Indonesia, berinteraksi sama orang Thailand begini jadinya ya. Jadi banyak sekali self reflectionnya. Bukan hanya berbeda makanan kita coba, bukan hanya tarian lagu-lagu, dekorasi yang berbeda-beda, bukan hanya itu yang kita lihat. Yang kita lihat itu diri kita sendiri gitu loh. Dan kita juga mempelajari orang-orang tersebut. Dan itulah salah satu yang saya bilang added values tadi ya, yang dalam sebuah interaksi tersebut. Dan disitulah pada saat itu pengetahuan saya terbatas. Nah, kalau zaman sekarang pengetahuan kayak Mas ini, semua yang muda-muda ini itu sudah punya pengetahuan. Nah, ketika kita ikut program ini, itu akan terasa sekali bahwa memberikan dampaknya kepada kita luar biasa. Karena ketika berinteraksi tersebut, kita apa yang kita ketahui, apa yang kita yakini, itu akan tercermin sendiri dianya. Dan disitulah kita akan mengadakan akan melewati perubahan-perubahan diri kita gitu. Jadi emang berada dalam satu lingkungan yang memberikan kita
satu kesempatan untuk selalu self reflection. Itu yang terpenting ya. Dan kegiatan-kegiatan lain banyak sih. Kita ada diskusi, ada mengunjungi tempat-tempat penting di negara-negara tersebut. Kita bahkan disambut oleh presidennya, Kepala negara. kepala negaranya. Luar biasa deh pokoknya. Nah, kalau ada yang mau ikutan tuh tiap tahun buka. Tiap tahun ada ya, Bang. Wah, luar biasa nih. 8 negara ya, Bang. Iya. 8 negara dari Indonesia terus menuju beberapa negara tujuan. Yang terakhirnya adalah ke Jepang. Ke ya, Bang. Jepang. Udah menyenangkan ini ya. Harus coba. Harus coba ya intinya ya. Terus juga kalau tadi mungkin di dalam itu memang selalu ada pasti program-program ya, Bang, ya. Di dalam kapal itu ada kegiatan tadi, ada mungkin pertukaran budaya, informasi, terus tadi juga mengenal diri, tidak hanya mengenal siapa lawan kita di dalam kamar tersebut ya, karena memang di dalam fase itu kita semuanya bergabung ya, Bang, ya. Nah, sebenarnya sih, Bang, ketika kita ingin mengikuti kegiatan yang tadi Abang sampaikan, sebenarnya apa sih, Bang, yang perlu kita siapkan untuk kita bisa berani nih, syaratnya apa saja misalnya, ataukah ada memang nilai-nilai yang menjadi pedoman nih ketika kamu nanti sebelum berangkat, terus setelah kembali ke Indonesia, ini kan sudah dibayar ya sama negara ya, salah satunya. Apalagi yang harus kita siapkan seperti itu, Bang? Yang jelas open-mindedness ya, keterbukaan pikiran kita tentang apa yang akan kita ikutin dan apa yang bakal kita rasakan, mungkin tidak sesuatu yang mungkin belum kita dapatkan sebelumnya dan kita nggak kaget nantinya. Jadi open-mindedness dulu, keterbukaan bahwa ini a real adventure. Ini this is kalau bisa saya bilang life compensation ya. Jadi kompensasi hidup dikasih Allah nyawa, inilah kompensasinya untuk merasakan hal-hal yang besar seperti itu. Jadi anggap aja itu semacam kayak pengalaman yang full of surprises ya, dengan semua kejutan-kejutannya yang mungkin tidak semua bagus, ada jeleknya juga, tapi jelas itulah yang namanya adventure tadi. Jadi pastikan saja Anda itu open-minded dulu sebagai as a person. Dan yang kedua, memiliki kapasitas untuk bisa tarik ulur ya dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin masih dalam kategori open-mindedness, cuman mungkin kalau saya katakan terpisah karena mungkin di sini banyak sekali ketersinggungan biasanya. Jadi harus bisa tarik ulur dengan keadaan apapun. Jadi susah ataupun senang segala macam itu akan membuat satu nilai khusus bagi para yang ikut program-program seperti ini. Tapi juga satu hal juga, pastikan aja you are ready as a person, dalam artian you are friendly, Anda orangnya baik, dan juga open dan juga menyenangkan, dan jangan lupa harus yakin dengan yang di atas. Ya, karena memang sudah budayanya udah bergabung seperti itu ya. Kita harus mengenal satu sama lain, tapi juga jangan sampai hilang dengan apa yang menjadi jati diri kita. Seperti tadi yang disampaikan, harus berpijak kuat ya, Bang. Nah, ini menarik, Bang. Tadi kalau misalnya saya dengar kalau kita memang ingin mengikuti program-program secara internasional, ya kita kan dibiayain oleh negara. Sebelumnya kita berangkat pun juga sepertinya kita juga harus membuat sebuah gerakan yang berdampak kepada masyarakat. Atau istilahnya apa ya, Bang? Community development ya, pasti. Walaupun mungkin di awal sebelum seleksinya itu mereka hanya meminta satu bentuk kegiatan yang sifatnya ya simple. Pada dasarnya tadi menunjukkan bahwa peserta ini bisa berinteraksi nggak dengan masyarakat sekitarnya, apapun yang dikerjakan. Itu dulu deh, kemampuan berinteraksi sosialnya itu yang penting. Jadi apakah itu mengajar ngaji, ataukah itu buang sampah, mengumpuli sampah di jalan, terserah deh, pokoknya Anda berinteraksi. Kuncinya di interaksi. Social interaction is important gitu loh. Jadi apapun itu. Nah, itu dibentuk dalam laporan dan nanti kita akan kemas supaya menjadi sebuah kegiatan yang lebih well managed, lebih manageable and juga well managed. Bisa juga manageable, tidak terlalu costly, semacam itu akan diatur supaya nanti bisa lebih runningnya ke depan bisa bagus. Dan itu juga harus dipastikan nanti setelah program activity ya, itu akan terrealisasikan dengan lebih baik lagi nantinya. Dan itu ya, kalau tadi Pak Yudi nanya apa yang udah pernah saya lakukan, waduh, banyak ya. Tapi mungkin tidak kelihatan, tapi yang jelas kayak barusan kemarin saya ngumpulin pakaian bekas sekota Jambi gitu ya. Terus saya kemudian saya ada sebagian saya jual dan dananya saya kembalikan ke yang berhak ya. Dan sebagian pakaian saya berikan ke beberapa orang yang memang membutuhkan, dan itu memang tidak ada yang menggerakkan ya, tapi kita langsung secara otomatis keluar sendiri. Dan mungkin
kalau dibaca diurut ke belakang sih banyak lagi ya. Dan sifat-sifat yang sifat kayak gitu tuh akan muncul setelah ikut kegiatan seperti itu secara otomatis aja. Sayang kita narasumber satu nggak ada, tuh ahli juga tuh. Dia dari muda dia muncul rasa sosialnya yang tinggi. Udah lebih tinggi. Memang sebenarnya apa ya Bang Erwin ya, hal-hal yang kecil mungkin menurut kita, tetapi terkadang kita merasa abai seperti itu ya Bang ya. Contoh tadi mungkin orang nggak kepikiran bahwa mengumpulkan pakaian, terus juga memberikan kepada orang yang membutuhkan juga uangnya didonasikan seperti itu ternyata juga salah satu faktor bentuk kita peduli gitu ya Bang, empati yang tinggi dengan berbagai banyak cara gitu ya Bang ya. Nah, dan itu juga akhirnya menjadi salah satu penilaian, tidak hanya sebuah kompetisi yang tadi Abang sampaikan ya bagi pertukaran pemuda, salah satunya juga yang sering dilakukan, tetapi ini juga untuk beasiswa dan lain-lain juga dinilai ya Bang ya. Pasti. Dan ketika diwawancara biasa ditanya nggak Bang? Kalau dalam proses misalnya baik itu beasiswa ataupun program-program serupa Bang? Ya pasti, karena pada dasarnya beasiswa ini kan kita bicara ada yang kuliah, ada yang program. Kalau kita kuliah itu pasti kan pengetahuan yang kita dapatkan di kampus tersebut itu bisa bermanfaat untuk di masyarakat. Karena emang kalau buat saya pribadi ini saya nggak punya sumber yang mengatakan itu. S1, S2, S3 itu emang udah ada pakemnya masing-masing. S1 itu hanya sekedar menentukan ya membuka pikiran aja ya. S2 itu kita cuma 2 tahun ya, S2 bahkan setahun gitu. Ada yang 2 tahun. Jadi kenapa kok cuma 2 tahun setahun? Karena pada dasar S2 itu sudah mengangkat satu permasalahan di masyarakat. Sehingga ketika kita ngelamar beasiswa pertanyaannya apa sih masalah yang kamu perhatikan, yang membuat kamu khawatir dalam masyarakat, itu yang ditanyakan biasanya. Sehingga konsentrasi kita hanya ngeberesin masalah tersebut, makanya cuma 2 tahun tadi. Nah, jadi ketika problemnya, jadi diharapkan para pelamar beasiswa S2 itu dia udah akan terjun langsung ke masyarakat, langsung dengan tangannya, langsung melibatkan dirinya, melihat semacam kayak studi lapangan macam-macam ya, dan itu wah keren pokoknya. Senang banget tuh kalau udah main kotor-kotor begitu. Jadi melihat masalah yang ada di masyarakat. Nah, ketika S3, dia tidak terjun ke lapangan, tapi dia melihat beberapa tempat secara area yang lebih luas lagi. Kemudian dia bisa mengambil satu kesimpulan dan memberikan solusi. Tidak ke semuanya, tapi pada aspek-aspek umum yang dimiliki oleh karakter tempat tertentu, dan itulah S3. Jadi S1 itu hanya mendapatkan pengetahuan, insight baru gitu ya, di S2 itu menyelesaikan masalah yang sifatnya cepat aja, yang S3 itu solusi buat masyarakat. Nah, itulah pengetahuan, gunanya pengetahuan. Baik, berarti kalau misalnya kita tidak berinteraksi dengan masyarakat seperti itu dan juga berinteraksi dengan orang-orang secara dalam, mungkin kita juga tidak akan dapat value itu ya Bang ya. Jadi memang mulailah untuk berani bergerak dari jangan mager-mager ya Bang ya. Karena kalau mager-mager kita nggak bisa ngelihat kesempatan yang begitu banyak. Ya memang namanya penyesalan biasa datangnya terakhir ya Bang. Kalau di awal namanya pendahuluan. Ini kan juga ada satu kegiatan yang akan kita adakan seleksi tahun ini. Siap Bang. Mungkin ditahan dulu ya Bang ya. Nanti biar penasaran sama pemirsa semua, karena memang kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, ya usai jeda kami akan kembali tetap di Dialog Kabar Jambi. Ya, terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, dan tidak terasa nih ternyata pembahasan kita sudah berada di ujung segmen seperti itu, dan kita akan mendengarkan closing statement atau penyampaian nih, mungkin pesan untuk anak muda yang sedang menonton. Boleh Bang? Well, you've been spending a lot of time holding your gadget. Drop it, gitu ya. Jadi udah lama megang HP terus gitu, drop it. Do something real. Do something real, set up your goal, target your goal, and then do not look away from the goal. Pakai bahasa Indonesia ya. Jadi targetmu apa, tentukan, dan selalu fokus ke situ. Jangan lihat kiri kanan lagi, orang mau ngomong apa, cibiran, kritikan, itu semua malah jadi menikmati, kita jadi kenikmatin. Pastikan tidak boleh lepas itu target. Dan start changing yourself from dreamer to doer. Jadi jangan hanya mimpi saja. Dunia virtual itu ya virtual namanya ya. Make it real. Gitu aja.
Oke siap, wah luar biasa ya. Jadi istilahnya memang harus fokus ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Erwin Agi atas Sama-sama. kesempatannya pada hari ini udah ngobrol bersama kita. Begitu banyak insight dan juga pengalaman yang saya dapatkan dan mungkin saudara serta pemirsa yang sedang menyaksikan bahwa ternyata ketika kita punya mimpi kita ya balik lagi harus berintegritas, kemudian juga harus men-setting dengan jelas ya. Ketika memang ada istilahnya di luar dari ini ungkapan, cibiran dan lain itu anggap sebagai pemacu kita untuk terus maju dan tumbuh berkembang. Jadi jangan takut untuk merajut mimpi dan juga menaklukkan dunia. Saya Azir Akbar, wakil kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.